menjelaskan, kita ada ice breaking dulu. Nah, artinya di sini kita punya game, nanti siapa yang salah itu akan kita berikan hukuman, yaitu untuk menjelaskan materi hari ini. Oke, instruksinya itu untuk ice breaking hari ini adalah tepuk pagi berarti itu 1 kali ya, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam itu setengah tepukan atau tidak tepuk. Silahkan nanti masing-masing kita memperhatikan sebelah kiri kanannya. Sementara berarti dia nanti kita berikan hukuman. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Dia maju ke depan ya, pimpin kawan-kawannya untuk ice breaking yang tadi. Oke, silakan. Tepuk pagi, tepuk siang ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Itu kita membahas terkait dengan introduction to economic science atau pengantar ilmu ekonomi ya. Pengantar ilmu ekonomi dibagi menjadi 5 subtopik. Di sini yang pertama ada definisi ilmu ekonomi ya, atau economic science. Yang kedua, ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang ketiga, metode ilmu ekonomi. Keempat, unsur penting ilmu ekonomi. Dan yang kelima itu terkait dengan alat analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama terkait dengan definisi ilmu ekonomi. Yang dikatakan dengan definisi ilmu ekonomi ini adalah studi atau sama ilmu yang mengkaji bagaimana individu dan masyarakat memanfaatkan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat tidak terbatas. Ya. Artinya di sini untuk memanfaatkan sumber daya terbatas itu ada sumber daya alam dan ada sumber daya manusia. Terkait ruang lingkup ilmu ekonomi itu ada 2. Yang pertama ada microeconomic science dan macroeconomic science. Nah, yang dikatakan dengan microeconomic science itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji perilaku ya unit pengambil keputusan ini secara individual. Jadi kalau kita bercerita atau menjelaskan tentang produsen perusahaan, berarti itu hanya satu perusahaan saja yang diceritakan, dijelaskan. Kalau misalnya terkait dengan konsumen berarti atau rumah tangga ya, berarti itu hanya satu konsumen saja yang diceritakan, yang dijelaskan dalam kajian mikroekonomi. Nah, kajian-kajian mikroekonomi ini atau variabel-variabel mikro itu ada beberapa di sini. Yang pertama itu ada production theory atau teori produksi, ya. Yang kedua ada consumer theory atau teori konsumen. Yang ketiga mekanisme pasar, ya, mekanisme market. Di sini kita menjelaskan terkait dengan demand, permintaan, supply, penawaran serta equilibrium price atau keseimbangan harga yang terbentuk dari transaksi jual beli di pasar. Ya, terus juga yang terakhir itu kajian mikroekonomi, ada structure market. Apa itu makroekonomi? Ya, macroeconomic science itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi secara agregat. Agregat itu artinya menyeluruh, gitu ya, menyeluruh. Jadi skalanya itu bisa skala nasional, negara, ataupun kawasannya internasional. Nah, metode ilmu ekonomi itu terbagi 3. Jadi ini menjawab sebenarnya itu untuk metode ilmu ekonomi ya, yang ada positif seperti itu ya, deskriptif. Nah itu deskriptif, positif, normatif ya, sama empiris atau empirikal itu masuk ke dalam metode ilmu ekonomi. Nah kita lihat satu-satu. Metode ilmu ekonomi itu merupakan atau ya yang 3 bagian tadi. Ilmu ekonomi positif ya, positif economic science itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi secara apa adanya. Jadi kita melihat data-data yang di lapangan ya, atau fakta-fakta di lapangan itu masuk ke ilmu ekonomi positif. Yang kedua, ilmu ekonomi empiris atau empirical economic science. Berarti ini tugas kita sebagai seorang ekonomi ya, masuk juga ini perbankan syariah,
sebagai ilmu dari ekonomi itu tugasnya misalnya mencari data, mengumpulkan data untuk diteliti misalnya nanti. Ilmu ekonomi ini untuk ekonomi normatif, ya normatif itu artinya disebut juga dengan ekonomi terapan atau policy economics. Policy economics itu di sini ada tujuannya adalah untuk menganalisis hasil dari perilaku ekonomi atau kegiatan ekonomi yang terjadi di lapangan. Nah, unsur penting ilmu ekonomi. Nah, unsur penting ilmu ekonomi ini ada teori, ya. Apa yang dikatakan dengan teori? Tapi itu sebuah pernyataan atau statement, ya. Statement itu berarti pendapat dari seorang ahli atau pakar yang menyatakan terkait dengan variabel-variabel di bidang ekonomi. Nah, yang kedua model. Model di sini itu artinya model itu merupakan persamaan matematika atau fungsi matematika. Ya. Yang ketiga variabel. Variabel itu ukuran yang bervariasi dalam setiap observasi yang dihitung atau dianalisis atau diteliti. Unsur penting lainnya di dalam ilmu ekonomi ada hipotesis, ya. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara yang menyatakan keterkaitan antara hubungan pengaruh, ya, variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel X terhadap variabel Y dalam kegiatan-kegiatan ekonomi atau dalam konsep-konsep ekonomi. Nah, yang kelima, yang terakhir ya, untuk unsur penting ilmu ekonomi, kemampuan prediksi dari seorang ekonom itu bisa mengestimate atau memforecasting, ya, kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian atau fakta-fakta di lapangan. Berarti kita sebagai orang ekonomi atau orang perbankan bisa nanti meramalkan, memprediksi seperti apa misalnya ekonomi beberapa tahun ke depan misalnya. Tentu kita perlu data yang ada di lapangan, perlu alat analisis yang digunakan. Sebelum kita masuk ke poin ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan metode ilmu ekonomi, terkait dengan ruang lingkup ilmu ekonomi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ekonomi mikro sama dengan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu berbeda dengan ekonomi makro. Ya, ya kalau ekonomi mikro tadi sudah dijelaskan, kita membahas kegiatan-kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan secara individual. Artinya kalau terjadi produksi di misalnya satu periode, 1 tahun misalnya, ya, berarti kita hanya menjelaskan satu perusahaan. Contoh, kayak di Bukit Tinggi ini misalnya usaha Sanjay. Sanjay itu kan banyak usaha-usaha di sini, ada Sanjay Niken, Sanjay Nita, Sanjay yang lain. Nah, berarti kalau untuk skala mikroekonomi kita hanya menjelaskan satu usaha saja, yaitu Sanjay Nita saja misalnya. Nah, satu konsumen atau secara individual untuk rumah tangga yang berbelanja, berarti misalnya ada si A, si B, si C dalam 1 minggu itu berbelanja banyak misalnya di satu perusahaan. Jadi yang diceritakan itu dijelaskan dalam mikroekonomi itu hanya terkait dengan satu orang saja misalnya. Berbeda dengan makro. Kalau makro tadi agregat ya, artinya semua santai yang ada di Indonesia, bukan hanya Sumatera Barat, bukan hanya Kota Bukit Tinggi, itu dihitung dalam satu satuan dan dimasukkan ke dalam pembukuan ya, catatan itu secara agregat atau menyeluruh. Jadi skalanya nasional. Nah, alat analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi ada 3. Yang pertama ada kurva atau grafik. Yang kedua itu nanti ada persamaan matematika, dan yang ketiga ada statistik. Nah, yang pertama kurva ya atau grafik merupakan gambaran visual yang memperlihatkan sifat perilaku, hukum atau bentuk hubungan atau pengaruh dari dua variabel atau lebih. Gambarkan bentuk kurva di mana ya? Karena di sini ada 2 variabel ya, 2 variabel atau lebih. Permintaan demand itu merupakan ya, hubungannya yang diperlihatkan adalah ada harga, ada jumlah kuantitas barang yang diminta oleh konsumen. Kalau harganya naik, maka kuantitas demand akan turun. Karena pada saat harga barang itu mahal atau tinggi, maka konsumen tidak akan mampu untuk membeli barang dalam jumlah yang banyak. Maka hubungannya pada saat harga price meningkat, kuantitas demand itu menurun. Sebaliknya,
Kalau harganya itu turun, maka kuantitas demandnya akan naik. Nah, hubungan di sini yang dimaksud dengan hubungan di sini berarti antara harga price dengan quantity demand ini memiliki hubungan yang positif atau negatif? Positif atau negatif ya? Negatif. Kenapa dia negatif? Karena berlawanan arah. Nah, sekarang siapa yang bisa menggambarkan antara kurva permintaan, kurva demand antara variabel harga price dengan variabel quantity demand? Silakan, siapa yang mau coba? Iya ya. Sekarang ya. Satu kurva permintaan saja. Nah, yang kedua, alat analisis yang digunakan di dalam ekonomi itu terkait dengan persamaan matematika atau model saja atau fungsi matematika. Tujuannya adalah ini untuk menentukan, merumuskan atau menurunkan, menghitung berapa besaran koefisien dari nilai masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, itu dia yang kita gunakan alat analisis di dalam persamaan matematika. Selanjutnya ada lagi soal quiz ya, soal quiz yang terakhir ini. Y sama dengan soal quiznya Y sama dengan titik-titik tambah B1 titik-titik tambah titik-titik X2 tambah E. Siapa yang bisa mengisi titik-titik ini? Dan mau coba Latifah mana? Oke, Latifah bisa coba yang mengisi titik-titik ini. Y sama dengan titik-titik tambah B1 titik-titik tambah titik-titik X2 tambah E. Nah, siapa yang bisa coba isi titik-titik di sini? Y sama dengan titik-titik A ditambah B1 X1. Di sini kan sudah ada cluenya ini X2 ya. Jadi karena B1 X1 maka yang X2 ini adalah nilainya B2. Artinya di dalam persamaan matematika yang kita gunakan alat analisis untuk ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi berapa nilai konstanta A, berapa nilai koefisien B1, berapa nilai koefisien B2. Jadi kita itu terkait dengan alat analisis ilmu ekonomi juga, itu masih di statistik. Nah, statistik ini merupakan alat atau tools yang digunakan dalam ilmu ekonomi ya, itu tujuannya untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel seperti yang sudah dijelaskan barusan ya. Terus untuk memprediksi ya, memforecasting atau estimate, meramalkan berapa besaran angkanya nanti setelah dihitung. Dan itu bisa juga melihat atau meramalkan nilai suatu variabel berdasarkan data pada masa lampau. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, demikian perkuliahan kita untuk hari ini ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan.